Universitas San Pedro Bilingual Instruction. Baik, salam, selamat sore semua. Salam, selamat sore. Semua, saya senang sekali bisa bertemu dalam acara ospek online yang pertama kali kita buat di University San Pedro. Indah sekali saya lihat semua hadir, baik para dosen maupun panitia dan semua calon mahasiswa yang ada di sini. Indah sekali bahwa meskipun kita hanya lewat online system, kita bisa bertemu dan bisa berkenalan satu sama yang lain. Ospek merupakan acara atau program yang dibuat oleh setiap university untuk memberikan perkenalan-perkenalan, arahan-arahan, motivasi-motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi yang baru. Oleh karena ini merupakan kesempatan yang indah untuk kita saling berkenalan, untuk kita saling memberikan semangat dan motivasi. Saya sementara ada di Malang, Jawa Timur, namun saya senang bisa lewat ini. Nah, sementara saya kasih sambutan ini, ada dari Pak Yohanes katakan kalau suara tidak jelas, bagi yang tidak mendengar suara saya secara kurang jelas, tolong matikan videonya. Hanya mendengar suara saja, sehingga online-nya itu wifi-nya bisa keras. Sekali lagi, yang tidak mendengar suara saya atau yang memberikan sambutan selanjutnya, maka matikan videonya biar mendengar suara saja supaya bisa dengar kalau koneknya kurang bagus. Saya lanjutkan dengan sambutan saya bahwa dengan ospek merupakan kesempatan emas bagi kita semua saling berkenalan, saling belajar, saling memberikan motivasi. Sebagai ketua Yayasan Servas Mario yang menyelenggarakan University San Pedro, saya berterima kasih dan memuji nama Tuhan bahwa University San Pedro adalah university pertama yang mendapat akreditasi program studi dengan 9 standar. Jikalau saudara langsung ketemu saya, seharusnya kita semua tepuk tangan. Karena di NTT, San Pedro University adalah the only first university that got this accreditation with 9 standards. And that is a good news for you all, for all the lecturer, and for all the students and all of us in the foundation. Ini satu-satu yang luar biasa yang terjadi di NTT. Maka mahasiswa-mahasiswi yang sudah terdaftar, yang sudah kuliah maupun yang ingin masuk, ini hal yang luar biasa bagi university kita. Maka saya mau mengawali akan sambutan saya ini dengan berterima kasih kepada Tuhan untuk diperolehnya akreditasi dari BANPT dengan 9 standar yang terbaru. Saya juga berterima kasih kepada semua yang capek, yang berusaha, panitia ospek ini. Ini satu hal yang luar biasa, kerja keras dalam rangka melayani semua mahasiswa-mahasiswi yang ada di San Pedro University. Demikian juga para dosen, mulai dari rektorat turun sampai semua dosen-dosen yang begitu berusaha keras. Bahkan saya dengar ada yang sampai malam sekali bekerja hanya untuk mau melayani mahasiswa-mahasiswi baru kita di San Pedro University. Yang berikut saya ingin melanjutkan tentang bagaimana saya
bisa memberikan beberapa motivasi penting untuk mahasiswa-mahasiswi yang baru. Berhubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Mas Nadiem Makarim tadi, bahwa pendidikan di Indonesia ini dia berubah secara cepat. Sekali lagi, the education system in Indonesia is running so fast. So if anybody now follow it, then you lost the train of educational system. Kalau Anda tidak ikut perkembangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, maka Anda akan kehilangan kesempatan, akan terlambat jauh. Dan sistem pendidikan ini dia berubah tiap detik, apalagi dengan sistem online, sistem baru yang dibuat oleh pemerintah dan juga yang diizinkan kepada setiap university. Yang tadi dia sudah sebutkan, Pak Menteri sudah sebutkan tentang kampus merdeka dan belajar merdeka, merdeka belajar. Ini satu sistem baru yang tidak semua, bahkan profesor-profesor di Indonesia tidak semua memahami ini. Doktor-doktor pendidikan di Indonesia pun tidak memahami ini. Ahli-ahli pendidikan di Indonesia pun tidak semua memahami ini. Apalagi saya bicara tentang mahasiswa-mahasiswi baru. Maka saudara-saudara yang dengar saya, perhatikan baik-baik, masalah pendidikan ini penting, dengan sistemnya ini penting. Sehingga tatkala kita menyiapkan diri kita untuk belajar di University San Pedro, kita paham kita ini mau kemana, mau studi di sini untuk apa. Kita harus ikut sistemnya, kita harus adaptasi dengan sistemnya, tetapi juga yang kedua dia bilang tadi itu harus bisa inovasi. Kita tidak belajar untuk mendapat nilai. You are not study only to get your mark or your grade, but you study for life. Itu tadi Pak Menteri udah bilang juga, belajar sampai akhir hayat, tapi bukan belajar untuk mendapat nilai supaya dapat sarjana. Banyak sekarang sarjana yang nganggur. Sekali lagi, banyak juga sarjana yang nganggur. Nah ini kalau kita tidak ikuti perkembangan, saudara, saya tidak mau tamat dari San Pedro, justru saudara nganggur. Itu bukan tujuannya. Saya mau semua anak-anak yang tamat dari San Pedro itu seluruhnya bekerja dan menciptakan lapangan kerja baru dan buat jadi satu hal yang baru. Nah ini tujuannya. Makanya hal-hal baru seperti begini, dalam sambutan seperti ini, saya mau sampaikan supaya anak-anak para mahasiswa dengar baik-baik. Saudara bayar mahal, saudara buang uang, orang tua capek, buang waktu, terus terakhir habis sekolah tidak ada uang. Nah ini tidak bisa begitu. Harus dirubah pola pikirnya. Belajar untuk hidup, bukan belajar untuk dapat nilai. Belajar untuk hidup, bukan belajar untuk ke sekolah. You are not learn for school, but you are learn for life. Dengar baik-baik. Anda datang di sini belajar bukan untuk dapat nilai, tapi Anda belajar untuk dapat hidup. Itu cara berpikirnya. Makanya saudara nanti ikut dalam studi meskipun studi online, that's no problem. You don't worry about that because now the problem of the pandemic COVID-19, that's okay. But if you have this thing, if you understand what I'm saying now, then your life going to be changed. Anda punya hidup akan berubah kalau Anda dengar apa yang saya katakan saat ini. Anda datang belajar di sekolah itu untuk ditolong oleh dosen untuk mencapai hidup. Dan hidup itu harus lain. Nah, saudara lihat di sini sekarang perkembangan teknologi juga luar biasa. Maka ada beberapa poin penting yang saya mau sampaikan dengan apa yang saya maksudkan. I'm going to share with you with what I am going to tell you for your life, for your future. You are the one who supposed to direct and decide and help yourself for your future. Anda sendiri yang harus menentukan masa depanmu. Tentu Tuhan yang atur, tetapi Anda sendiri dengan logika itu harus berpikir, saya sekolah masa depan saya gimana? Tidak bergantung pada dosen, tidak bergantung pada pendeta, pastor dan lain sebagainya, tidak bergantung pada ulama-ulama, tapi you yourself. You must think, you must use your time very well. Gunakan waktu itu dengan baik. Maka orang bilang time is money, tapi bukan time is money saja. Time is knowledge, time is understanding for your future. Waktu itu digunakan untuk masa depan saya apa? Sehingga tatkala saudara studi di San Pedro University, saudara harus tanya, yang dosen kasih saya ini untuk hidup saya apa?
What is the point of your teaching today? Jadi kalau dikasih kuliah, saudara melihat ini makna kuliah saya ini untuk apa? Nah, ini yang saya kasih sambutan sebelumnya. Saudara catat baik-baik bahwa dunia pendidikan yang salah yang dulu dipakai dulu itu, yang kita juga jadi korban, yaitu bahwa pendidikan itu kebanyakan bersifat baca untuk informasi saja. Informasi dibaca, data-data dibaca, teori-teori orang dipelajari. What's the point of studying that? If you only study the data, information, and theory, itu orang punya. Yang saudara punya apa? What you have untuk yourself. Untuk Anda sendiri apa? Nah, ini yang saya mau supaya para mahasiswa baru ini dengar apa yang saya katakan sebagai ketua yayasan. Saudara perhatikan baik-baik agar supaya studi itu untuk hidup. Makanya data, informasi, teori itu harus arahnya kepada experience. Doing it. You must do what you study. Itu tadi Pak Makarim udah bilang, Mas Menteri udah bilang toh. Jangan Anda pakai cara yang lama. Cara lama hanya belajar-belajar informasi orang lain saja. Tapi diberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan knowledge and ilmu. Nah, ini yang kita mau buat di San Pedro University. Saudara belajar tiap hari langsung diaplikasikan. Yang nanti arahnya kepada yang saya sebut innovation. Bagaimana setiap mahasiswa, setiap mata kuliah yang dia dapat itu per hari, per materi itu ada innovationnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan di awal sini. Mahasiswa harus mampu membuat sesuatu yang baru. Dalam semua setiap prodi apapun, saudara harus bisa menciptakan satu yang baru. Itu poin yang kedua yang saya sampaikan. Yang ketiga, saudara belajar di sini kalau sudah pintar, ilmunya sudah bagus, kemampuannya sudah ada. Yang sangat penting itu saudara orang beriman. Jangan sombong, tetapi seorang mahasiswa yang bagus, dia semakin tinggi ilmunya dan inovasinya, semakin dia merendahkan diri, melayani orang, menghormati Tuhan yang paling utama, dan menunjukkan iman ketaatannya kepada Tuhan. Itu namanya karakter. Jadi ada karakter, ada skill, ada knowledge. Jadi saudara studi di sini, saudara harus pegang itu yang paling penting. Saya mau bicara poin yang terakhir lagi. Saya mau katakan bahwa setiap dari kita yang ada di sini tidak ada yang bodoh. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu jenius. Sekali lagi, you all, each of you are genius, smart. Anda pintar, Anda jenius. Nah, kalau Anda anggap Anda bodoh, ya itu mematikan diri sendiri. Sekarang saya katakan Anda semua ini jenius-jenius. Tapi tidak semua orang bisa menunjukkan jeniusnya. Karena orang tua membunuh jeniusnya itu. Sekolah membunuh jeniusnya itu. Kemudian diri sendiri membunuh jeniusnya sehingga tidak keluar. San Pedro University mau menolong supaya semua anak-anak San Pedro University keluar sebagai mahasiswa-mahasiswi jenius. That is important. If you say I am genius, if you say I am smart, you become smart. If you say I am stupid, you become stupid. Kalau Anda bilang Anda bodoh, ya Anda jadi bodoh. Tapi kalau Anda bilang saya pintar, saya jenius, Anda jadi pintar dan jenius. Itu poin yang berikut saya. Poin saya yang terakhir. Semua yang saya omong ini, kalau saudara hanya dengar saja, tidak action, nah tidak berhasil. Orang yang pintar, yang jenius, mendengar nasihat yang baik, dia action. Dia catat, dia tulis, dia ingat, dan dia aplikasikan. Dan untuk mengaplikasikan itu, saudara harus punya 5 poin penting. Yang pertama, saudara harus punya mimpi besar. 1, mimpi besar. You have a big dream. Yang kedua, saudara harus punya semangat tinggi. You must have a high spirit. Yang ketiga, saudara harus punya rencana yang jelas. You have to have an action plan. Yang keempat, saudara harus action. Laksanakan apa yang saudara mimpikan itu, arah ke situ. Saudara action. Yang kelima, saudara evaluasi kembali. Kira-kira yang saya buat itu sudah baik tidak, saudara perbarui kembali. Saudara dibutuhkan untuk bisa menilai diri sendiri dan mengatur diri sendiri. Jangan seperti anak kecil. Saudara sudah di university level, gunakan waktu dengan baik, gunakan ide dengan baik, gunakan otak dengan baik, gunakan tenaga dengan bijak, gunakan relasi dengan luar biasa, gunakan kesempatan yang luar biasa. Jangan belajar menunggu dosen, tetapi kalau bisa Anda lebih pintar dari dosen. Sekarang sudah ada YouTube, sudah ada
website sudah ada berbagai macam sumber informasi yang saudara bisa dapat untuk mengaplikasikan dan untuk membuat inovasi-inovasi baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi semua yang hadir. God bless. Thank you.